Halo semua, perkenalkan nama saya Bagus Maditya dengan NIM 23055310881. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal mengenai gambaran singkat tentang meteorologi masa depan atau Brief Overview of the Future of Meteorology yang dibuat oleh F. Grasso dan teman-temannya pada tahun 2021. Kita masuk ke bagian latar belakang. Setelah redefinisi sistem nasional atau SI pada tahun 2019, komunitas meteorologi mulai memikirkan bagaimana perkembangan meteorologi di masa depan. Salah satu konsep yang muncul adalah digital meteorologi, yaitu penerapan teknologi digital dalam bidang pengukuran. Nah, perkembangan ini dipengaruhi oleh tren digitalisasi yang terjadi di berbagai sektor. Digitalisasi ini diperkirakan akan membawa perubahan besar terhadap layanan meteorologi yang ada pada saat ini. Selain itu, peran Lembaga Meteorologi Nasional atau NMI akan mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Oke, kita next. Digital meteorologi merupakan perkembangan baru dalam bidang meteorologi yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh. Nah, perlu dipahami di sini bahwa digital meteorologi itu tidak hanya sekedar mengubah data menjadi bentuk digital, tapi mencakup pada sistem yang terintegrasi juga. Nah, sistem ini melibatkan sensor, jaringan komunikasi, serta pengolahan data secara real-time. Dan selain itu, digital meteorologi juga menggunakan simulasi dan analisis data untuk meningkatkan keakuratan dan keefisiensian dari suatu pengukuran. Nah, dengan adanya perkembangan ini, cara layanan meteorologi juga akan mengalami perubahan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan berbasis data. Oke, kita next. Nah, di bagian ini atau di slide ini memberikan contoh sederhana untuk memahami konsep digitalisasi. Digitalisasi seringkali hanya berarti mengubah sesuatu dalam bentuk yang digital. Misalnya peta yang dipindah menjadi file gambar. Namun pada sistem ini, digital yang sebenarnya itu lebih pada itu, seperti pada Google Maps yang tidak hanya menampilkan peta, tapi juga menyediakan info yang dinamis, navigasi, dan pembaruan secara real time. Nah, perbedaannya menunjukkan bahwa nilai utama dari digitalisasi bukan hanya untuk pada bentuk digitalnya, tapi pada bagaimana data itu digunakan dan diintegrasikan. Nah, hal ini yang menjadi dasar penting dalam memahami konsep dari digital meteorologi. Okay. Jadi digitalisasi meteorologi itu merupakan transformasi dari sistem pengukuran konvensional yang menuju sistem berbasis digital. Nah, dalam sistem ini berbagai komponen seperti sensor, data, jaringan komunikasi saling terintegrasi. Nah, hal ini memungkinkan proses pengukuran yang akan dilakukan secara lebih cepat, efisien, bahkan real time. Selain itu, digitalisasi juga menunjukkan otomatisasi dalam proses pengukuran dan analisis data. Dengan adanya perubahan ini, cara kerja lembaga meteorologi juga ikut berubah menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Oke, kita next. Nah, di sini ada gambar 1 yang menunjukkan perbedaan antara digitalisasi dan sistem digital yang sebenarnya. Di sebelah kiri kita lihat peta yang hanya dipindai untuk mengubah format digital atau diubah menjadi tidak memiliki fitur interaktif. Sedangkan di sebelah kanan seperti Google Maps, data tidak hanya dibentuk dalam bentuk digital, tetapi juga memiliki info dinamis, memiliki interaktif, dan terus diperbarui. Nah, hal ini menekankan bahwa digitalisasi saja tidak cukup, tetapi perlu adanya integrasi data dan fungsi yang lebih cerdas. Nah, di gambar ini menunjukkan perbedaan antara digitalisasi dan sistem digital yang sebenarnya. Di sebelah kiri kita lihat peta yang hanya dipindai atau diubah menjadi format digital, namun tidak memiliki fitur interaktif. Sedangkan di sebelah kanan seperti Google Maps, data tidak hanya berbentuk dalam digital, tetapi juga memiliki informasi yang dinamis dan terus diperbarui. Hal ini menekankan bahwa digitalisasi saja tidak cukup, tetapi perlu adanya integrasi data dan fungsi yang lebih cerdas. Oke, kita next.
Nah, di slide ini membahas mengenai National Physical Laboratory atau NPL yang berfokus pada bidang perkembangan meteorologi berbasis data. Yang tujuan utamanya adalah membangun infrastruktur digital yang dapat dipercaya, terutama dalam hal kualitas data pengukuran. Nah, untuk mencapai hal tersebut, NPL memanfaatkan berbagai teknik seperti data analitik, machine learning, dan analisis data. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pengelolaan ketidakpastian dalam data agar hasil pengukurannya tetap akurat dan dapat diandalkan. NPL juga mengembangkan standar kualitas data agar dapat digunakan secara konsisten di berbagai aplikasi. Oke, kita next. Nah, di sini membahas mengenai PTB atau Physicalis Technici Bundle Start yang memiliki pendekatan yang berfokus pada transformasi digital layanan meteorologi yang secara menyeluruh. Nah, PTB ini mengembangkan berbagai sistem infrastruktur digital untuk mendukung layanan pengukuran. Nah, salah satu konsep utamanya adalah Meteorology Cloud, yaitu platform yang terpusat pada pengelolaan data dan digital meteorologi secara digital. Selain itu juga PTB ini melakukan digitalisasi terhadap proses kerja atau workflow sehingga layanan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Pendekatan ini juga membuka peluang kolaborasi serta inovasi baik dari sektor manapun atau institusi lainnya. Nah, di sini dibahas mengenai pendekatan yang dilakukan oleh METAS, yaitu Lembaga Meteorologi Federal di Swiss. Nah, METAS ini memiliki kedekatan yang lebih dinamis dalam menghadapi digital meteorologi. Mereka tidak hanya mengembangkan sistem, tapi juga menciptakan tools, metode, dan layanan yang baru. Nah, pendekatan ini memanfaatkan data, simulasi, serta modeling untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari suatu pengukuran. Nah, selain itu, METAS juga mengadaptasi teknologi baru dari berbagai bidang ke dalam meteorologi, dan seluruh strateginya ini didasari oleh 3 pilar utama yang menjadi pengembangan meteorologi dalam METAS. Nah, ada gambar 2 di sini yang menunjukkan konsep transformasi digital dalam meteorologi. Terdapat berbagai aspek utama seperti simulasi pengukuran, analisis data dimensi tinggi, sistem digital, dan transformasi layanan meteorologi. Nah, semua elemen ini saling terhubung dan menunjukkan bahwa meteorologi tidak hanya tentang pengukuran, tetapi juga tentang tentang bagaimana pemanfaatan data secara digital. Nah, ini menggambarkan arah masa depan meteorologi yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Nah, di sini menjelaskan mengenai pendekatan meteorologi yang dikembangkan oleh METAS. Dan strategi ini dirancang secara sistematis menghadapi perkembangan teknologi digital di masa depan. METAS tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan yang ada, tapi juga menciptakan inovasi baru dalam bidang meteorologi yang sudah kita sampaikan di slide sebelumnya. Nah, pendekatan itu menggabungkan berbagai elemen seperti data, simulasi, dan sistem digital untuk meningkatkan kualitas dari suatu pengukuran. Dan seluruh strategi ini didukung 3 pilar utama. Yang pertama adalah sistem pengukuran inovatif. Nah, pilar ini berfokus pada pengembangan teknologi, pengukuran yang baru tren atau yang paling terbaru. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan sensor yang terhubung dalam jaringan sehingga data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber secara bersamaan. Selain itu juga, sistem ini mulai diintegrasikan dengan kecerdasan buatan atau machine learning untuk membantu proses analisis data. Nah, bahkan dalam beberapa kasus, konsep digital twin yaitu representasi digital dari sistem nyata untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengukuran. Kita masuk ke sistemnya yang kedua. Nah, di pilar 2 ini membahas mengenai layanan meteorologi digital, yaitu bagaimana proses layanan pengukuran diubah menjadi suatu sistem digital. Nah, layanan meteorologi sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu service, proses, dan prosedur. Nah, dari ketiga tersebut, bagian prosedur atau di laboratorium yang menjadi fokus utama dalam digitalisasi dan tujuannya adalah yaitu mengintegrasikan seluruh alur kerja mulai dari permintaan pelanggan hingga hasil akhir yang terhubung dalam sistem digital. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan Digital Calibration Certificate atau DCC yang menggantikan sertifikat konvensional menjadi format digital. Lanjut ke pilar ketiga.
Nah, pilar ketiga atau yang terakhir adalah kerangka kerja riset dan pengembangan yang bersifat interdisipliner dan dinamis, yang artinya pengembangan meteorologi tidak hanya berasal dari satu bidang, tapi juga menggabungkan berbagai bidang atau berbagai disiplin ilmu. Nah, pendekatan ini menggunakan alur dari data yang diolah menjadi informasi, kemudian berkembang menjadi pengetahuan, sehingga akhirnya menjadi suatu keahlian. Nah, proses ini, Metas dapat mengidentifikasikan peluang riset baru yang relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, hasil akhirnya itu berupa feasibility study untuk menilai suatu kelayakan serta demonstrator sebagai bentuk implementasi awal dari suatu ide tersebut. Oke, kita next. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan gambar 3 yang menjelaskan mengenai struktur layanan meteorologi saat ini. Nah, struktur layanan meteorologi saat ini itu dibagi menjadi 3 bagian utama yang sudah kita sebutkan tadi, dimulai dari kontrak atau service, proses, dan prosedur. Untuk kontrak dan permintaan, kemudian perencanaan dilanjutkan dengan proses, hingga akhirnya menghasilkan sertifikat. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa layanan meteorologi merupakan proses yang terstruktur dan berlapis dari awal hingga akhir. Oke, next. Nah, di sini ada gambar 4 yang menunjukkan suatu alur transformasi data menjadi pengetahuan. Nah, data tersebut merupakan bentuk paling dasar yang kemudian diolah menjadi suatu informasi, yang selanjutnya informasi tersebut dipahami dan dikembangkan menjadi pengetahuan. Nah, hal ini penting dalam meteorologi digital karena nilai utama tidak hanya pada data, tapi juga terletak pada bagaimana data tersebut diubah menjadi pengetahuan yang berguna. Oke, next. Nah, di bagian kesimpulan, kita sudah masuk ke babak kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah meteorologi saat ini sedang mengalami transformasi menuju sistem digital, dan perubahannya tidak hanya mencakup digitalisasi data, tapi juga melibatkan sistem pengukuran dan layanan meteorologi secara keseluruhan. Nah, berbagai lembaga meteorologi memiliki pendekatan yang berbeda seperti NPL yang berfokus pada data, PTB yang berfokus pada sistem dan infrastruktur, dan serta Metas yang menggunakan pendekatan berbasis 3 pilar tadi. Nah, pendekatan Metas ini menunjukkan bahwa digitalisasi meteorologi memerlukan strategi yang terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan teknologi saat ini. Untuk mendukung transformasi ini diperlukan kolaborasi serta standar global agar sistem tersebut atau meteorologi digital ini dapat berjalan secara konsisten dan terpercaya. Baik, kita lanjut. Nah, pada bagian kesimpulan terdapat suatu gambar, yaitu gambar 5 yang menunjukkan bagaimana pengetahuan digunakan dalam proses penelitian dan pengembangan. Nah, terdapat komponen seperti K1, K2, dan K3 yang digabungkan melalui keahlian untuk menghasilkan output. Nah, output tersebut dapat berupa laporan kelayakan atau demonstrasi produk, yang di gambar ini menekankan bahwa kombinasi pengetahuan dan keahlian sangat penting dalam menghasilkan suatu inovasi baru. Nah, oke. Saya rasa sekian untuk presentasi pada hari ini. Semoga pemaparan materi yang saya berikan mengenai jurnal ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi.